kabarnya nih Kak Josephine? Luar biasa. Luar biasa ya, Kak. Selamat Natal dan tahun baru dulu dong Kak Selamat Angel. Natal. Selamat Selamat Natal dan Natal, tahun Kak baru Di. semuanya. Nah, ini tahun pertama kita kayak Kak Angel di tahun yang baru ini. 2021 sekarang ya? Iya, 2021 ya. Kita sudah siap lagi masih ibadah dengan online. Sahabat-sahabat, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita, pikiran kita mau satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa pada hari ini hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kemurahan-Mu Bapa, kami masih boleh ada di hari ini Tuhan, di tahun yang baru ini, di tahun 2021, di mana sepanjang tahun yang lewat Tuhan telah nyatakan penyertaan-Mu kepada kami masing-masing di sini. Setiap anak-anak Tuhan dari sekolah minggu, GPPK, CBM, biarlah Bapa sukacita Natal-Mu yang baru saja kami peringati di hari yang lalu tetap tinggal di dalam hati kami dan menyertai setiap langkah kami di sepanjang hari-hari di tahun yang baru ini. Kami sudah siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini. Berkenanlah Engkau menerimanya sebagai pujian yang harum di hadapan-Mu, karena kami mau bernyanyi, kami mau bersorak hanya untuk kemuliaan nama-Mu, satu nama yang agung, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Kak, kita mau buka dengan angkat pujian kita. Kita akan nyanyi lagu Ku Nyanyi Haleluya. Perbuatanmu di hidupku.
ya Kak. Puji Tuhan. Bagaimana Kak? Luar biasa ya. Masih sangat Kak? Ada kerinduan memuji Tuhan Kak? Masih dong Kak. Oke, kita sekarang hati kita tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan nyanyian. Jadi kita mau menyanyikan hatiku penuh nyanyian Kak. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ya Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa, amin Kak. Kak, sekarang kita mau siapkan hati kita ya Kak Angel. Iya. Mau ngapain Kakak? Mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Oh, oke. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa lagu pujian Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Sambil siapkan hati kita ya Kak ya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar
Kiranya Bapak berkatilah kami Bapak seminggu yang akan datang Tuhan. Dan juga Bapak berkatilah juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Bapak kemuliaan Tuhan atas kami nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, senang hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah online, khususnya di renungan firman Tuhan kita di tahun 2021. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, Kak Eva mengajak adik-adik di rumah untuk mengambil sikap doa. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang boleh mengurapi kami ya Tuhan dalam perenungan firman ini, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk beroleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, ketika kita sudah memasuki 2 minggu di dalam tahun 2021 ini, gak terasa ya, sudah 14 kurang lebih 2 minggu kita melakukan aktivitas di tahun ini. Nah, adik-adik, ketika kita memasuki tahun 2021, pasti ada yang namanya resolusi yang mau kita lakukan di tahun ini. Bahkan apa kejadian-kejadian yang sebelumnya yang belum kita lakukan di tahun 2020 lalu dan kita mau lakukan di tahun ini. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap setia di dalam doa dan meminta apapun yang menjadi kebutuhannya kita, teman-teman. Jadi mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita nih, apakah di 1 tahun terakhir kita sudah lalu itu banyak keinginan atau kebutuhan yang kita harapkan, sehingga kita bisa mengevaluasi pada awal tahun dan kita mau buat resolusi yang baru. Nah, firman Tuhan kita hari ini adalah mintalah maka kamu akan diberikan. Itu renungan kita hari ini terdapat di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Yuk Kak Eva akan bacakan ayatnya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya dibukakan. Nah, firman Tuhan ini sering sekali kita dengarkan, bahkan kita baca juga teman-teman. Tapi hal unik kita harus tahu, di dalam ayat ini ada yang namanya 3 prinsip di dalam kita meminta atau berdoa di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kata meminta itu kita harus menyadari kebutuhan kita itu apa. Kita ingin, kita rindu, kita mau di tahun ini sekolah kita bisa jauh lebih baik lagi secara prestasi yang ada di sekolah. Nah, itu prinsip yang pertama. Kita harus menyadari kebutuhannya kita itu apa, teman-teman. Dan yang kedua, carilah. Kalau mencari itu kan action ya, melakukan, mengerjakan, tidak diam saja gitu. Kalau kita udah sadar kebutuhan kita apa, kita harus mencarinya. Dan kalau di sini prinsip itu adalah kita harus unggul dalam talenta atau kemampuan apa yang kita miliki. Makanya semua orang punya karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, gali itu supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga di ayat yang tadi kita baca adalah ketuklah. Nah, ketuklah ini adalah pasrah dalam menanti. Pasrah ini adalah menunggu dengan setia, teman-teman. Jadi kalau kita sudah menyadari kebutuhan kita itu apa, baru kita melakukannya. Baru yang ketiga adalah kata mengetuk, itu pasrah dalam sebuah ketaatan. Nah, ketuk-ketuk maka kamu akan menerimanya. Firman Tuhan ini begitu indah, teman-teman, kalau kita sama-sama mempraktekkan 3 prinsip di dalam kita meminta kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang maha mengabulkan setiap pergumulan kita. Nah, itu saja. Semoga
teman-teman di rumah bisa dengan antusias menjalani tahun 2021 ini dengan penuh sukacita tentunya. Dan hari ini kita bentuknya tidak kuis, jadi Kak Eva akan menyampaikan sebuah ayat yang isinya tidak utuh teman-teman. Jadi misalnya ini contoh ya, misalnya yang benar itu adalah katanya seperti ini ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, dalam pertanyaannya kata-kata yang utuh tadi itu tidak seperti itu. Nah, nanti teman-teman semua yang di rumah mengisi kata-kata yang ketika Kak Eva diam, disitulah teman-teman harus buka Alkitabnya dan cari jawabannya. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatunya, bahkan Ia memberikan hati mereka, tetapi manusia, pekerjaan yang dilakukan Allah dari akhir. Nah, itu ayat yang pertama. Baru kita akan buka kembali di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang menurut nasihat, yang tidak berdiri di jalan dan yang tidak duduk dalam kumpulan, tetapi yang kesukaannya dan yang merenungkan Taurat itu. Nah, itu firman ayat yang kedua. Selanjutnya adalah kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Pasti tahu dong ayat ini bahas tentang apa. Nah, ayat ini berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, tidak ada hukum hal-hal itu. Ayat selanjutnya adalah kita buka di Markus 11 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang dan percayalah bahwa kamu, maka hal itu kepadamu. Yo, diisi ya yang kata-kata yang hilang dari satu ayat yang utuh. Buka ayatnya. Jadi teman-teman semua di rumah bisa tahu apa yang hilang dari kata yang sudah Kak Eva sampaikan tadi. Nah, yuk buka di Yosua 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan hatimu, janganlah, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau pergi. Nah, ayo kata-kata apa yang hilang di sana? Lalu mari kita buka di Yesaya 59 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya tangan tidak kurang untuk menyelamatkan dan tidak kurang panjang untuk. Oke, selanjutnya kita buka di Roma 10 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat, yakni di dalam dan di dalam. Itulah firman
yang kami beritakan. Nah, ada 7 ayat yang teman-teman harus jawab ya. Jadi nanti teman-teman bisa WhatsApp jawabannya di nomor yang di bawah ini. Jangan lupa 7 ayat itu hanya yang kosong saja. Jadi teman-teman jangan isi full kopas dari 1 ayat tersebut ya. Tidak, bukan begitu jawaban yang benar, tapi hanya penggalan ayat atau titik-titik yang di layar yang tidak ada kata-katanya, itulah yang dikirimkan. Dan yang kedua, dari 7 ayat itu pilih 1 ayat yang menjadi rema, pegangan hidup, pedoman hidup teman-teman semua di rumah. Jadi selain dari 7 ayat, Kak Eva minta dari 7 ayat itu pilih 1 ayat mana yang memberkati adik-adik sekalian. Nah, begitu saja firman Tuhan atau renungan singkat kita hari ini. Kiranya semakin menerangi pikiran kita, kelakuan kita, bahkan apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Bye, see you next week. Kakak, sekarang itu udah selesai nih Kak ya. Ya. Nah, ya apa? Tadi firmannya tentang apa tuh Kak? Tentang apa ya Kak? Dari Matius 3 ayat 7 itu tentang Mencari kerajaan Tuhan ya. Iya. Mintalah maka semua akan diberi. Mintalah maka kamu akan mendapat. Ketoklah. Carilah maka kamu akan mintalah maka akan diberi padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Kita juga belum tahu. Oke. Iya. Oke. Nah, sekarang kita tutup ibadah ini, kita bawa pujian Indonesia bagi kemuliaan. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai Bapak mengikuti ibadah online Tuhan. Kiranya Bapak seminggu yang akan datang Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah keluarga kami, pimpinlah guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Bapak berkati juga anak-anak sekolah minggu yang belum bisa hadir, belum bisa mengikuti ibadah online ini Bapak. Kiranya minggu depan bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.